Halo pemirsa dan teman-teman TV One, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono, dan dari depan Gedung Putih kami berdua mengucapkan selamat kepada dua pasangan capres dan cawapres yang telah terpilih ya di Indonesia, dan juga kepada warga Indonesia yang telah berhasil mengerucutkan empat nama ya, tokoh gitu. Insya Allah nanti dua di antara mereka akan menjadi pemimpin kita kan setelah bulan Juli nanti. Nah, tentunya kami warga Indonesia di Amerika Serikat ikut terus mengamati pemberitaan seputar wacana Pilpres ini, termasuk juga wacana mahar politik. Ini kok seperti temanten baru, kok ada maharnya. Siapa yang memberi mahar dan siapa yang menerima mahar, gitu ya? Terus maharnya dari mana, itu gimana? Menarik ya, menarik sekali ya kalau masalah ini kan. Dan jadi juga menarik untuk mempertanyakan kalau di Amerika tuh ada nggak sih yang namanya politik mahar atau mahar politik ini? Nah, ini memang bisa dibilang ada dan tidak gitu ya. Tapi kalau kita bicara masalah proses pemilihan cawapres dulu ya. Jadi seperti di Indonesia, kalau pemilihan cawapres di Amerika itu juga merupakan hak dari capres yang terpilih. Betul. Dan juga timnya ya. Dan prosesnya juga seperti Indonesia sangat berlangsung ketat dan merupakan tahap yang cukup penting dalam Pilpres di Amerika Serikat. Jadi biasanya ada membentuk tim vetting itu apa ya, seperti vetting ya, uji lah. Kan ada uji macam-macam ya, uji fit and proper, uji tes mental segala macam. Terus di sini juga diperiksa oleh FBI CIA dan sebagainya. Dan ini biasanya akan memilih kriteria yang dipilih biasanya juga mungkin hampir mirip juga dengan Indonesia, jadi dipilih sosok yang bisa melengkapi baik dari segi kemampuan maupun dari segi konstituen. Jadi misalkan, contohnya Barack Obama kemarin kan jelas-jelas dia sebagai seorang yang dianggap mungkin masih hijau, memilih seseorang seperti Joe Biden yang dianggap lebih senior, dan juga setelah berpuluhan tahun pengalaman di Senat, dia mampu menavigasi legislatif Amerika Serikat. Dan juga pengalaman Joe Biden di politik luar negeri gitu ya. Masalah maharnya sepertinya kemarin tidak ada deal yang bisa terbaca gitu ya. Artinya memang itu murni hanya karena pertimbangan kompetensi dan pertimbangan elektoral gitu ya. Dan juga yang harus diingat adalah bahwa kalau di Amerika Serikat ini kan sistemnya dua partai, ya kan. Jadi proses pembangunan koalisi dan sebagainya itu tidak seperti yang terjadi di Indonesia dengan sistem multipartai. Tapi apakah itu berarti mahar politik dalam konteks yang lebih besar, politik uang, tidak terjadi di Amerika Serikat? Tentunya kan juga tidak. Tidak, kalau namanya money politik sudah bagian melekat dari perpolitikan Amerika sejak negara ini lahir. Pasti terjadi itu. Perpolitikan manusia barangkali ya. Dari zaman era purba dulu mungkin gitu ya. Apalagi di Amerika Serikat semenjak tahun 2010 itu ada keputusan yang namanya Citizens United oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang intinya membolehkan orang, individu atau perusahaan yang menyumbang uang sebanyak mungkin ke kelompok yang namanya Super PAC, dan Super PAC ini nanti akan membelanjakan uang tersebut untuk kandidat yang dijagokan. Meskipun mereka tidak boleh, Super PAC ini tidak boleh bersentuhan langsung dengan kandidat ya. Betul. Tapi apa bedanya kan? Apa bedanya? Intinya itu kan sebetulnya saya punya uang nih, misalnya saya bisnismen, saya punya uang, saya mau mendanai kamu, tentunya nanti saya harap kalau kamu menang, kebijakan-kebijakan yang kau keluarkan sesuai dengan kepentinganku, begitu kan? Ya, kepentingan mereka gitu. Betul. Nah, ini yang juga ditakutkan di Amerika Serikat, meskipun mungkin tidak dalam bentuk mahar politik langsung, secara langsung, tapi interest based politics kan, politik kepentingan berdasarkan uang. Yang juga berlaku seperti contohnya tahun 2012 kemarin pas waktu pemilu, ada satu orang kaya namanya Sheldon Adelson, dia adalah pemilik kasino ya, dan termasuk orang kaya urutan 20 ke atas di Amerika di dunia gitu ya. Nah, semua kandidat Partai Republik itu semua sowan minta restu. Restunya hanya restu, bukan restu secara moral, tapi juga restu duit, pendanaan gitu ya. Nah, ini kan yang akhirnya kemudian dikhawatirkan, apakah ini berarti demokrasi di Amerika Serikat tidak lagi mewakili kepentingan rakyat, tapi mewakili kepentingan donor atau kelompok interest tertentu gitu ya. Ya memang di sini menjadi sebuah industri ya. Di Amerika itu seperti menjual produk, namanya pemilihan pilpres. Di Indonesia juga sekarang sudah mulai begitu. Cuma sekarang masalahnya produknya ini ada di luar kelambu atau di balik kelambu. Dan saya pikir memang namanya kekuasaan, uang, itu tidak bisa dipisahkan dimanapun ya. Nah, itu kalau udah mulai bicara filsafat kayak gini, pemirsa, itu saatnya kita untuk pamit nih kayaknya. Karena tadi kamu kan menyinggung masalah mahar. Mahar dan politik soalnya kan suatu yang misterius. Gitu ya. Suatu yang aneh gitu loh. Mahar kok dengan politik gitu loh. Bikin bergairah. Bergairah gitu lah. Seperti itu perbandingan kami pemirsa di Indonesia dan di Amerika Serikat. Untuk sementara ini kami pamit dulu. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa.